Yo, what's up guys? Hari ini saya sudah mendatangin salah satu supplier ya, ikan laut guys. Kali ini kita main ikan laut dulu guys. Jangan terus guys, nanti bosan ya. Jadi hari ini masih di seputaran kota Surabaya. Masih hujan juga kota Surabaya guys. Tapi hari ini saya sangat senang sekali karena banyak melihat ikan-ikan jenis baru ya di air laut berwarna-warni guys ya. Jadi ini adalah salah satu supplier terbesar di Surabaya ya guys ya. Jadi bagi kalian yang hobinya main ikan warna-warni ya, beraneka ragam jenis, langsung bisa datang di Blue Ocean Aquatic ya guys ya. Saya langsung kasih nomor WA dan Instagramnya sudah tertera di Instagramnya ya. Nomor WA-nya sudah tertera di Instagram guys. Jadi kalian langsung kepoin aja. Sebelum itu kita langsung sapa dulu ya, minta izin ke ownernya ya guys ya. Oke bos, nah mau izin nih kok untuk review. Silakan, ini by the way Ko Stanley ya. Iya. Ko Stanley di sini khusus untuk air laut. Khusus untuk ikan hias air laut. Khusus untuk ikan hias air laut ya. Jadi tak bantu, tak bantu jepitin dulu. Ya. Jadi di sini nih Koko ini sudah mensuplai ke mana aja kalau boleh tahu? Area Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, sampai Medan. Sampai Medan ya. Jadi Jawa semua ya. Jawa, Jakarta, Malang, Surabaya, Jogja, Semarang. Wih, istimewa semua. Kalau boleh tahu ini sudah berdiri berapa lama ini? Untuk yang Surabaya ini baru kurang lebih 3,5 tahun. Oh, kalau untuk yang Surabaya 3,5 tahun. Lalu dulu di Manado. Oh, dulu di Manado. Di Manado. Berarti di Manadonya lama ya? Lama, 7 tahun. 7 tahun. Sekarang sudah pindah Surabaya guys. Iya. By the way, apakah ini ikan-ikan air laut ini didatangkan dari laut Indonesia atau dari luar? Untuk sementara ini saya masih untuk ikan lokal aja. Ikan lokal ya? Ikan lokal asli Indonesia guys ya? Iya. Di perairan laut Indonesia. Ko, boleh izin review? Silakan. Karena saya ini agak buta kalau masalah ikan laut ini. Nah, kita langsung ke ikan laut yang ini ya. Oh ya. Yang mana? Di sini lihat ada yang warnanya biru, ekornya kuning, ini jenis apa ini? Jenis Dory atau latinnya letter six. Dory atau letter six ya. Nah. Lalu ada lagi ini Nemo ya. Nemo. Oh, ini kalau Nemo kan kalian pasti sudah tahu ya guys ya. Sudah terkenal ini ya. Wajib kalau pelihara Nemo ya. Lalu ada yang oranye bintik hitam. Oranye bintik hitam tengah. Itu tompel, itu ikan endemi daerah Sumatera. Oh, ini di Pulau Jawa ndak ada. Ikan endemiknya Sumatera ya. Di perairan laut Jawa ndak ada ya. Ndak ada. Oke, lanjut. Yang sebelahnya masih buaya banget ini. Yang ekornya bercabang itu apa, Bu? Ini kan ya banyak, semua perairan ada. Namanya Rocket Bay. Rocket Bay ya? Iya. Ini hampir semua perairan di Indonesia ada ini guys. Rocket Bay. Lucu ya guys ya. Lalu lagi ini. Ini apa ini? Japon ya? Japon endemi daerah Sulawesi. Sulawesi, Filipina. Oh, ini Sulawesi dan Filipina. Iya. Adanya ya. Lalu yang di belakang dekat pipa itu Piama, Angel Piama, latinnya Majestic Angel. Majestic Angel. Wih. Terus ini ada lagi yang ekor kuning. Itu Angel Model atau Kennedy. Angel Model atau Kennedy. Iya. By the way, ini banyak sekali jenisnya guys. Lalu aku lihat lagi yang dulu kan saya suka mancing nih kok. Iya. Kalau lihat ini kok seperti keluarganya Citi ya. Citi, ikan koi. Oh my god. Ikan koi ya, betul ya. Ini yang ada rambutnya ya. Kalau orang bilang Citi rambut dulu ya. Citi rambut itu sebenarnya panjang, cuman udah digerogotin sama ikan. Oh, ini digigitin sama panjang, ikan ya. Cuman dia panjang Slayer ya. Ini memang keluarga Citi ya, kue ya. Ikan koi. Terus yang panjang ini apa ini? Jenis tangkur atau bajulan. Tangkur atau bajulan. Iya. Ini makannya apa kalau yang tangkur bajulan ini? Rebon atau Artemia yang pasti. Oh, makannya rebon atau Artemia ya. Kalau by the way yang lain-lain ini makannya pelet atau apa gimana? Bisa pelet, bisa rebon. Untuk simple sekarang pelet. Pelet ya.
Jadi kalau yang untuk yang khusus yang panjang ini nggak bisa makan? Nggak bisa. Oh, kalau yang panjang ini namanya apa tadi kok? Ini tangkur buaya atau bajulan zebra. Tangkul buaya atau bajuran zebra. Oke. Kita next lagi ya, karena masih buaya banget. Mungkin di akuarium yang ini. Ini yang kayak batik itu hitam putih itu apa yang di dekat pipa itu? Bustun asli. Bustun asli. Bustun asli. Bagus banget ya. Jenis gitu ada banyak, mungkin 4 jenis dengan beda motif. 4 seperti jenis ya. Seperti yang mana? Ini Bustun anularis. Oh, ini ada lagi. Sampai sembunyi di tenggorokan. Oh, ini jenisnya sama cuma beda corak ya. Dia lebih biru. Lebih biru ya, garis-garis ya. Yang di belakang yang besar ini guys. Iya. Ini ikannya masih kaget di belakang. Kurang lebih kayak zebra gitulah ya. Lalu ini apa lagi yang hitam putih nih, cantik sekali ini, apa ini? Itu namanya kompele terbang. Kompele terbang. Untuk makan bisa pelet atau rebon. Oh, sudah bisa makan pelet ya. Iya. By the way guys, di sini kalau saya liput banyak banget guys ya. Ini semuanya ikan-ikan. Nanti saya kasih cuplikannya ya. Ikan-ikan air laut ya. Sebelum masuk ke karang-karangan ya guys ya, saya mau nanya sedikit ini. Ini biasanya kalau pemula ya kok? Iya. Kalau pemula itu cocoknya pelihara ikan yang bagaimana? Untuk pemula saya anjurkan ke jenis ikan nemo. Ikan nemo? Ikan jenis betok gitu. Betok? Kenapa kok harus di yang itu? Paling mudah? Paling mudah perawatan mudah, makan mudah. Makan mudah, pelet mau ya? Pasti mau. Jadi peletnya, apakah peletnya air laut ini beda dengan peletnya air tawar? Pasti beda. Secara komposisi pelet air laut mungkin situ kandungannya ada rumput laut, cumi, udang, kepiting, ya kan? Terus digiling jadi satu, jadikan pelet. Jadi yang masih berbau dengan laut-laut guys ya. Pelet laut, makanannya juga yang mengandung laut ya guys ya. Ada rumput laut, ada cumi, udang, digiling jadikan pelet. Kurang lebihnya begitu. Lalu apakah kalau pelihara ikan air laut ini pasti membutuhkan equipment kan? Pasti. Yang pasti ya harus dibeli itu apa aja? Yang pasti untuk ikan biasa laut yang pasti itu skimmer seperti ini. Skimmer. Oh. Seperti ini. Nah, skimmer itu untuk menyaring racun dalam air seperti amoniak. Amonia ya. Kalau saya boleh bilang itu salah satu jantung untuk pemeliharaannya ikan hias laut. Jantungnya untuk melihara ikan laut ya. Iya. Tak buka sedikit ya kok boleh. Nanti ini kok ada busa-busanya nih. Iya. Jadi ini atasnya bisa dibuka guys. Bisa. Kotor banget ya. Jadi skimmer ini dia kayak mengaduk gitu ya sistemnya ya? Iya, dia menyaring lendir-lendirnya, lendir ikan, kotoran ikan. Dan kotoran ikan, jadi kotorannya di atasnya ini nanti juga bisa dibuang langsung pakai selang ya? Iya. Kalau lebih begini guys ya, ini adalah jantung, wajib kalian beli jika kalian ingin bermain ikan lebih awet juga. Air laut, pastinya lebih awet ya. Lalu untuk airnya sendiri nih kok, ini pakai air apa ini? Aku pakai air laut murni. Pakai air laut murni. Jadi didatangkan dari perairan laut di Indonesia asli. Untuk Surabaya ini saya pakai yang air laut Malang. Air laut Malang. Oke. Lebih bagus. Jadi di sini sudah dijual ya? Jual ya guys. Jadi by the way, kalian jangan bingung ya untuk ngambil air lautnya ya. Jadi bisa langsung ke Coast Stanley ya. Blue Ocean Aquarium, langsung memesan airnya. Jika kalian beli ikannya bisa melayani juga. Dan Coast Stanley juga melayani setting kan? Melayani setting. Setting itu maintenance, setting seperti contohnya seperti gini ya, kurang lebih ya. Ini ya guys ya. Ini ukuran untuk tank ukuran 50 kali 50. Oh, ini 50 kali 50 guys ya. Lihat bisa diisi sebagus ini guys ya. Kurang lebih. Apakah ada garansinya kok kalau untuk nyeting di sini? Untuk nyeting saya ada garansi selama sebulan. Garansi sama sebulan itu dalam artian terumbu karang mati saya ganti. Ganti selama baru ya. Ganti guys, baru. Garansinya istimewa ini guys ya. 1 bulan. Jadi selain nyeting juga menyediakan akuariumnya juga bisa custom ya. Custom. Dipesan custom dan equipmentnya semua ini bisa semua langsung disediakan sama Coast Stanley ya. Ini melayani di kota Surabaya atau di mana? Kalau untuk nyeting? Untuk wilayah Surabaya saja. Surabaya saja sementara guys ya. Jadi untuk wilayah Surabaya saja
bagi kalian yang ingin mendekorasi rumah, mengisi air laut ya, ikan hias beserta dengan terumbu-terumbu karangnya, langsung aja di WA, di nomor WA yang saya kasih di depan tadi ya, beserta Instagramnya guys ya. Langsung aja di WA guys, jangan banyak-banyak nanya di Instagram, percuma ya. Nanti pasti dikasih contoh videonya yang pernah Coach Stanley setting ya. Pastinya nanti kalian tinggal milih-milih aja budgetnya berapa, menyesuaikan aja ya guys ya. Kurang lebihnya begitu. Kita sekarang langsung masuk ke terumbu-terumbu ya guys ya, karena ini warna-warni guys ya. Lihat, nah ini terumbu-terumbu ini semuanya hidup ya kok ya? Hidup untuk terumbu-terumbu ini. Oh, terumbu-terumbu karang ini hidup. Apakah ada perlakuan khusus untuk melihara terumbu karang? Untuk terumbu karang yang pasti untuk jenis tertentu kebanyakan perlu dingin. Perlu dingin? Perlu siler. Untuk suhu 25-26. Oh, untuk suhu yang bagus dalam merawat terumbu karang itu di angka 25-26 derajat ya. Dan pencahayaannya juga harus kuat. Pencahayaannya harus kuat ya. Jadi untuk lampunya guys bisa lihat ya. Ini custom semua aku rasa ya. Custom semua dan semuanya lengkap, bisa dipesan di sini guys ya. Aman ya. Jadi satu tempat itu kalian nggak usah nyari bingung-bingung lagi. Semua bisa dilayani. Bahkan sampai pembelian chiller ya. Chiller itu pendingin ya. Pendinginnya ini memakai kalau untuk ukuran akuarium misalnya kecil-kecil itu minimal berapa? Untuk PK. Yang pabrikan itu bisa yang 1/4 PK. 1/4 PK ya. Jadi untuk 1/4 PK chiller aja sudah cukup guys. Sudah cukup. Untuk kalian permainan air laut. Jadi tidak serumit itu guys. Karena di sini saya lihat pun ya, sistem filtrasinya tidak terlalu rumit guys ya. Walaupun saya tidak tahu ya. Kalian simple banget kok ya. Karena dulu kalau belum tahu ya, namanya orang kan berpikiran wah air laut ini rumit. Tapi ternyata tidak serumit itu guys ya. Mungkin kalian bisa langsung nanya ke Coach Stanley sebagai ahlinya ya. Kalau kalian ingin bermainan air laut, jangan nanya ke saya guys. Saya tidak punya pengalaman ya. Jadi bagi kalian pasti diajari nanti ya, caranya bagaimana supaya terumbu karangnya hidup, supaya ikannya sehat ya, supaya semuanya berjalan dengan baik lah. Ada maintenance-nya bagaimana, melayani maintenance juga kan? Melayani maintenance. Jadi nyeting juga melayani maintenance ya. Saya di sini nggak mau bicara harga guys ya. Jadi kalian langsung DM atau WA aja. Saya sudah kasih Instagramnya di depan seperti saya bilang. Lalu kita lanjut lagi ke akuarium yang ada hiunya guys ya. Ada hiunya ini kebetulan malam-malam nih guys ya. Kita sudah grebek-grebek ini di saat hujan ya. Di sini ini hiu apa ini kok? Black tip. Oh ini hiu black tip ya? Black tip. Kalau ya hiu itu memang harus dikasih arus ya? Untuk arus relatif saya pakai cuman dari pompa saja. Dari pompa aja jadi ya? nggak terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng nanti ikannya juga malah gopo loh. Oh jadi memang arus pun tidak boleh terlalu kencang ya? Harus cukupan. Cukupannya. Nah untuk kalau misalnya mau melihara ikan hiu begini kan predator. Ganas. Biasanya kan tidak bisa sembarangan mengkompleng ikan-ikan kan? Iya. Itu biasanya ikan apa aja yang biasanya baik yang untuk cocok dikompleng sama hiu? Yang terutama ikan sebenarnya bisa dicampur asal dia tidak luka. Hiu kalau ikan luka pasti diserang. Oh karena ada bau ya? Betul. Lalu? Ini kan aku campur sama ikan-ikan kecil. Oh ya di sini pun dicampur dengan ikan kecil aman-aman saja guys? Aman selama ini. Jadi selama ikannya tidak luka, aman-aman saja dan jangan telat kasih makan ya. Betul, maksudnya. yang pasti jangan telat kasih makan. Tiap hari kasih makan. Yang saya tahu ini kok, hiu ini kalau berak atau itu langsung blor kan, kotor kan ya. Makanya itu sistem filtrasinya harus mumpuni ya. Harus mumpuni, terutama skimmernya. Skimmer, kembali lagi yang skimmer yang tadi. Ke skimmer. Yang diadu-adu berbusa itu guys ya. Alatnya kurang lebih seperti gini guys. Tak lihat lagi. Ini wajib ya guys ya. Jika kalian bermain air laut ya. Kalau misal yang tidak bermain terumbu karang tidak memakai chiller tidak apa-apa ya. Untuk ikan tidak perlu pakai chiller. Nah, kalau hanya untuk pelihara ikan aja nggak perlu pakai pendingin guys ya. Tapi skimmer wajib guys ya. Wajib. Karena skimmer itu memecah amonia dan menyaring semua racun-racun ya. Serta kalau nggak salah tadi Coach Stanley di awal-awal sebelum kita ngevlog dikasih lagi lampu UV ya. Betul. Untuk pemeliharaan ikan FO saya pakai UV. UV gunanya untuk mengurangi perkembangan lumut sama mematikan bakteri sama virusnya. Dan selama ini nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Jadi skimmer sama lampu UV aja cukup guys ya. Iya.
Jadi lampu UV itu hampir sama ya kegunaannya ya. Kalau di tank air tawar pun sama. Jadi dia mengurangi lumut sama membunuh virus-virus ya, bakteri yang merugikan ikan-ikan Anda guys. Kurang lebih yang persamaannya di lampu UV-nya aja guys ya. Kalau yang lainnya agak sedikit beda guys ya. Memang kalau air laut sama air tawar itu beda guys. By the way, saya mau nanya, apakah air laut ini harganya mahal kok? Untuk air laut kebetulan yang saya pakai ini air dari Malang, otomatis lebih mahal. Oh, kalau di Malang otomatis lebih mahal. Nah, kalau untuk air kebanyakan Surabaya ini pakai air dari Perak, oke. sama dari Pacitan Lamongan, sama Malang. Sama Malang. Jadi dari 4 itu atau 5 itu yang paling bagus di Malang. Airnya udah bening. Kurang kontaminasi limbah ya. Oh, kalau yang di Malang ini limbahnya lebih sedikit guys ya, jadi lebih bagus lah airnya. Pada intinya, kalau boleh tahu satu jerigen airnya itu berapa? Satu jerigen berapa liter? Satu jerigen untuk 25 liter saya jual itu 15.000. 15.000 doang guys ternyata guys ya. Satu jerigen 25 liter ya. Iya. Itu cuma 15.000 doang loh guys ya. Bagi kalian yang tahu seperti saya kirain mahal ini ya, datangin air laut. Ternyata nggak mahal-mahal juga ya. Mungkin kalau kalian mau nyeting yang seperti tadi ukuran 50-50 itu totalnya berapa liter? Itu untuk 50 kurang lebih pemakaian air 250 liter. 250 liter guys. Jadi kalau misalnya satu jerigennya 25 liter itu 15.000, jadi kurang lebih 10 jerigen 10 kali 15.000 150.000 aja sudah penuh guys. Lalu apakah airnya perlu diganti terus? Untuk penggantian air 2 minggu sekali itu kita bisa istilahnya WC itu penggantian air baru. Pengurangan seperempat ya, seperempat turun masuk seperempat lagi. Oh, per 2 minggu hanya seperempat ya. Dan juga sambil dites kadar garamnya, salinitas. Oh, ada lagi ya, ngetes kadar garam ya. Untuk jika kadar garamnya tinggi, itu kita bisa tambahin air tawar atau air isi ulang. Oh, begitu guys. Tapi ada takaran alatnya. Ada takarannya ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Di sini sudah menyediakan jasa maintenance guys ya. Jadi bagi kalian nggak perlu repot-repot mikir guys kalau kalian nggak tahu. Langsung aja minta tolong ke Stanley, tolong di maintenance per 2 minggu ya, atau per 1 bulan. Sudah terima beres, tinggal langsung nonton aja guys ya. Di rumah langsung nikmatin, nggak usah repot-repot guys. Itu bedanya ya. By the way, di sini ternyata sudah mengirim sampai ke luar pulau juga. Kalau untuk pengiriman luar pulau itu digaransi tidak? Digaransi. Terima hidup ya, unboxing tanpa tiket ya guys. Betul. Ya. Seperti biasanya orang belikan pakai styrofoam mungkin. Betul. Ya. Plastik, foam, dibuka hidup, ya sudah. Kalau mati ganti 100% ya. Terima hidup juga garansi 1 hari kemudian. Terima hidup dimasukkan ke tank masih digaransi 1 hari lagi guys ya. Istimewa. By the way, aku rasa ikan-ikan laut ini apakah mahal? Tergantung relatif. Kalau yang seperti yang warna-warni gini, Nemo yang tadi ini, harganya range-nya mahal banget sampai jutaan enggak? Oh, enggak sampai. Untuk Nemo paling cuman ya yang murah lah, termurah. Murah ya? Mungkin murahnya itu range-nya di bawah 100.000? Oh, enggak sampai. Enggak sampai ya? Cuman kira kurang lebih 20.000. Pasarannya 20 sampai 25 ya mungkin ya. Begitu guys, ternyata murah-murah juga guys, seperti ikan air tawar ya. Pada umumnya yang kalian beli-beli di Gunung Sari ya. Jadi ikan-ikan yang warna-warni ini memang murah-murah guys. Jadi mungkin spek-spek khusus ya. Ada yang mahal mungkin yang untuk yang mahal saat ini saya nggak punya. Yang mahal belum punya. Iya. Ya paling cuma seperti ini Angel Piama ini. Angel Piama. Ini pasarannya berapa kalau di pasaran? Itu 300.000. Angel Piama ini yang coraknya oranye itu ya guys di belakang ya. Itu berapa harganya? 300.000. 300.000 itu guys. Itu yang mahal loh guys ya di sini. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa ikannya warna-warni ini kan banyak orang yang awam dengan ikan air laut ya kok. Ikannya wah ikan air laut ini warna-warni pasti mahal-mahal. Ternyata sama-sama saja guys ya.
dengan ikan lebih ikan air tawar ya. Kurang lebih air tawar. Sama-sama aja, cuma bedanya ini air laut guys. Jadi airnya harus kalian pesan ya di Bro Stanley. Itu aja ya guys. Sama equipmentnya mungkin ya. Skimmer ini yang wajib ya. Saya nggak perlu kasih tahu harganya, mungkin harganya kurang lebih kalau saya nebak 3,5, 4 juta, 5 juta ada lah guys ya. Tergantung kapasitas dia berapa ratus liter yang sesuai dengan kapasitas tank kalian di rumah guys. Saya rasa cukup karena sudah malam guys. Terima kasih banyak nih Terima kasih. sudah cicil Ya. Geber. Sesekali kita main air laut, belajar lagi, edukasi lagi supaya tidak mati di ikan air tawar aja. Betul, variasi. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup guys. Tunggu konten saya berikutnya. Oke, bye bye.